Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 oleh Bapak Henry Setiawan. Begitu pula salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah merintis umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 16 Pindrang, yang terhormat Bapak Hendrik Setiawan selaku calon guru penggerak angkatan 9 UPT SD Negeri 16 Pindrang, dan serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan baca basmalah. Selanjutnya pembukaan sambutan sekaligus pembukaan diseminasi calon guru penggerak oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry Setiawan selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Pindrang. Yang terhormat Bapak Ibu rekan guru dan tenaga pendidikan pada UPT SD Negeri 16 Pindrang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dini waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan yaitu diseminasi terkait tentang tugas dari Bapak Henry Setiawan selaku calon guru penggerak, yang dimana tujuannya adalah menyebarkan salah satu tugas modul yang telah diamanatkan kepada beliau. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dimana atas kegigihan, keteladanan sehingga mampu membawa manusia dari alam penuh keimanan dan menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami juga melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan bisa hadir tempat ini guna melaksanakan dan memenuhi undangan dari rekan sejawat kita dalam kegiatan pengembangan diri dalam hal diseminasi kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami mendoakan semoga kita semua sehat selalu, sukses dan sejahtera. Dan melalui kesempatan ini apa yang telah dipaparkan kami sempat berbincang-bincang kepada Pak Henry bahwa kegiatan ini adalah hal yang merupakan sebuah proses pembelajaran bagi beliau sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 9. Jadi melalui kesempatan ini kita upayakan bagaimana supaya kegiatan ini bisa maksimal berjalan. Artinya apa yang dibutuhkan oleh Pak Henry nantinya selama proses, karena mungkin ada beberapa tugas praktik yang akan dipaparkan. Jadi mohon kerjasama dari bapak-bapak, ibu sekalian untuk aktif mengikuti kegiatan ini. Adapun nantinya ketika ada yang ingin ditanyakan
ditanyakan langsung kepada beliau selaku diseminator di kegiatan diseminasi. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, salah satu pendukung kegiatan dalam diseminasi adalah keaktifan kita. Jadi tolong kerjasama kita semua pada rekan guru kita untuk bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan akhir acara nantinya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin saya tak perlu berpanjang lebar. Selanjutnya akan dibimbing oleh Pak Setiawan. Marilah kita bersama-sama membuka acara diseminasi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya selaku Kepala UPT Sedengan Bismita membuka acara diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 9 untuk kegiatan pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Dengan ini dibuka secara resmi. Baik, demikian yang sempat kami sampaikan. Semoga selamat berdiseminasi buat Pak Henry Setiawan bersama dengan rekan sejawat. Semoga dapat dilancarkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk membuka acara diseminasi ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Hendrik untuk melaksanakan diseminasi. Padanya disilakan dengan hormat. Oke, terima kasih untuk MC telah membuka acara ini dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah telah membuka acara ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan dan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama, adapun pendahulunya, tiada di antara mengumpamakan sekolah sebagai sekolah dan tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman yang lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah budaya positif. Di budaya positif ada dua pertanyaan. Apa itu budaya positif dan apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kira-kira di sekolah kita sudah tercipta budaya positif atau tidak? Sudah. Okay. Jadi di UPT Negeri 16 Piran sudah menerapkan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi kita biasa mengontrol siswa atau murid agar dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi perujaannya guru sering memberikan hukuman kepada murid. Jadi untuk memenuhi keinginan guru, kita biasa menghukum murid kalau tidak mengikuti apa yang kita mau. Murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan murid. Itu juga hal yang tidak positif atau negatif. Karena kalau kita memberikan
hukuman dan imbalan dan penghargaan kepada murid yang berprestasi. Mungkin kedepannya mereka mengharapkan hal-hal itu. Jadi kalau tidak ada imbalan atau penghargaan yang diberikan, mereka juga masa bodoh. Jadi itulah dampak negatif dari pemberi penghargaan. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang akan dipresentasikan nanti. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Ya, sebelum kita lanjut, ada satu permainan, namanya permainan cobalah buka. Permainan cobalah buka. Di sini kita akan berpasangan. Jadi cari pasangan tak? Kalau nggak ada pasangannya ya jomblo. Jadi coba cari pasangannya dulu yang mana? Nah, oh yang Ibu Alma sama Pak Faisal, Ibu Nasmila sama Pak Hamadullah. Oke, tukar tempat dulu. Tukar tempat. Ya, oke. Begini, aturannya seperti ini. Dalam satu kelompok, kan tadi dalam satu kelompok ada 2. Ada A dan B. Jadi dalam si A mengepal tangannya. Si A mengepal tangan seolah-olah dia menyimpan sesuatu yang berharga dan dia mempertahankan itu. Apapun yang dilakukan si B, dia tidak akan membukanya. Jadi kita sebagai si A mempertahankan apa yang ada di tangan kita. Begitupun si B mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Jadi si B boleh membujuk atau menghardik atau memarahi, bahkan menggoda si A agar dapat membuka tangannya. Jadi apapun yang akan dilakukan si B untuk membuka tangan si A. Oke, sekarang kita boleh praktekkan dan bergantian. Si A lagi yang membujuk tangan supaya si B membuka tangannya nanti. Oke, silakan kita mulai. Ya, silakan si A. Oke, boleh. Mau kakak membuka dengan tanganmu untukku. Kalau hari ini kau buka genggaman tanganmu untukku, saya doakan rezekinya lancar, segera mendapatkan jodoh. Kalau tidak, akan jomblo selamanya. Mau tidak? Makasih. Oke, sekarang bergantian. Si A membujuk untuk membuka tangan si B.
Ya, sekarang bergantian. Si A memaksa untuk membuka tangan si B. Oke. Bergantian. Ya. Ya, si B lagi yang dipaksa buka tangannya. Si B mempertahankan. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sekarang setelah kita melakukan game tersebut, ada 3 pertanyaan yang timbul. Yang pertama pertanyaannya, apakah si A atau si B membuka kepalan tangan? Siapa tadi yang membuka kepalan tangannya? Oke. Saya akan mengundang teman-teman yang membuka tangannya untuk tampil ke depan, memberikan alasan kenapa bisa dibuka. Kenapa bisa dibuka? Sampaikan saja apa yang dilakukan oleh si B untuk membuka tangannya. Oke, silakan. Yang pertama Ibu Hajra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun di sini saya ingin menyampaikan alasan saya mengapa tadi saya membuka kepala tangan saya. Alasannya adalah karena saya berhadapan dengan guru agama dan kebetulan saya diancam. Mau tidak mau saya harus membuka kepala tangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Basmila. Kenapa bisa membuka tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tadi membuka kepalan tangan saya dengan alasan karena tadi saya diberikan sogokan teh kotak. Kemudian nanti setelah pulang saya dijanji untuk ditraktir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga Ibu Asna. Kenapa bisa membuka tangannya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya kenapa tadi tangannya dibuka karena menghargai sebagai senior. Kalau cobanya bukan senior, masa dibuka tanganku. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada banyak alasan kenapa bisa membuka tangannya. Yang pertama tadi ada karena ancaman, yang kedua ada karena imbalan, yang ketiga ada karena menghargai senior. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah si A atau si B tetap menutup tangannya? Ada tadi yang tetap menutup tangannya. Saya butuh 2 orang saja. Siapa yang tetap menutup tangannya? Oke. Ibu Kalbi sama Ibu Uli. Yang pertama, persilakan Ibu Uli dulu untuk menyampaikan alasannya kenapa masih tetap menutup tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya mengapa tidak membuka kepala tangan saya karena lawan saya terlalu lemah. Kemudian saya juga tidak mau, karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Jadi saya tidak mau membiarkan kepala tangan saya terbuka
hanya dengan imbalan atau ancaman. Jadi saya harus mempertahankan ini, sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Sekarang saya persilakan Bu Galbi untuk menyampaikan alasan kenapa dia tidak membuka tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya tidak membuka kepalan tangan saya adalah karena ini adalah suatu komitmen. Terus lawan saya, maksudnya Konji Tendri kurang berusaha, untuk mengobal atau meraih untuk membuka kepalan tangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dari kelompok yang tidak membuka tangannya. Ada beberapa alasan karena dia menganggap apa yang di dalam tangannya ini adalah suatu hal yang sangat berharga dan kurangnya dorongan atau godaan dari lawannya untuk membuka kepalan tangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Kira-kira siapa? Oke, jawabannya adalah diri sendiri, betul. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi itu kontrol diri kita sendiri. Oke, baiklah, saya akan membagi dua kelompok. Di atas ini ada kertas sticky note dan ada bagan. Jadi saya akan bagi dua kelompok. Silakan nanti naik ke atas untuk menyusun kata apa yang masuk di stimulus respon dan kata apa yang masuk ke teori kontrol. Jadi masing-masing kelompok nanti saya kasih waktu 2 menit untuk menyusun kata-kata. Kata-kata ini kayak berlawanan. Ada kayak ini, seperti ini. Realitas kita sama. Di teori kontrol, realitas kita berbeda. Jadi sama di tujuannya, bukan tujuannya sama kata-katanya tapi beda tujuan. Jadi di sini nanti kita akan menyusun kata-kata. Jadi saya bagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Jadi Ibu Ika, Ibu Asna, Ibu Uli, Ibu Kalbi sama Ibu Tendri di kelompok A. Kemudian kelompok B, Ibu Hasni, Ibu Ajra, Ibu Alma, Ibu Tasmira dan Pak Rahmatullah di kelompok B. Jadi saya persilakan untuk kelompok A dulu untuk mencoba menyusun kata-kata yang ada di atas. Saya persilakan 2 menit. Boleh naik. Iya. Sana. Mereka nanti tim B melihat di atas hasilnya tim A, apakah ada yang berubah atau sama persis apa yang dipikirkan.
Setelah kelompok A nanti menyusun, kelompok B boleh naik melihat apakah ada yang diubah atau ada yang tertukar, nanti dikoreksi. Bagaimana, ada kesulitan? Sudah selesai? Oke, selesai? Bungkus? Oke, terima kasih kelompok A. Kita upload dulu ke kelompok A. Nah, sekarang giliran kelompok B untuk melihat di atas apakah sudah benar atau tidak. Kalau tidak, boleh dikoreksi. Dipersilakan untuk kelompok B. Ingat kuncinya tadi, kalau di stimulus respon realisasi kita sama, kalau di teori kontrol realisasi kita berbeda. Ya, silakan berdiskusi. Awas, kebetulan kanannya.
Bagaimana, ada kesulitan? Oke, beri aplaus untuk kelompok B. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membacakan hasilnya ya. Sambil kita buka jawabannya. Ada koreksi tadi? Ada koreksi tadi? Ada. Oke. Berarti kalau ini benar semua, berarti kelompok B yang memahami, bukan menang, memahami. Oke, yang pertama, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar atau salah? Benar atau salah? Oke, benar. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Oh, salah ya? Dia oke, kita berubah pasangannya. Jadi di sini yang kedua, cek. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi begitu seterusnya, ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjut ke berikutnya. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kan tadi di awal teman-teman rekan-rekan guru sudah bilang di sekolah kita sudah diterapkan budaya positif. Berikutnya ini saya akan tampilkan budaya positif yang dilakukan oleh rekan guru kita di UPTS Negeri 16 Pinrang dalam budaya antri dan berdoa pada saat makan. Boleh kita simak videonya. Di sini ada kegiatan setelah kegiatan P5 ada buah yang belum sempat untuk dikelola, maka inisiatif teman kita untuk membuat es buah dan dibagikan kepada wali siswa-siswa di kelas 2B. Ya, jadi di sini budaya positifnya adalah yang pertama mengantri pada saat dibagikan es buah. Jadi ini adalah budaya positifnya. Nah, kita perhatikan di atas, mereka mengantri untuk mengambil es buah. Ini adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita, mengantri.
Ya, di sini kita bisa lihat ada salah satu anak yang sudah membudayakan budaya positif di sekolah, disiplin positif di sekolah. Karena teman-temannya tadi dia tegur untuk antri, jadi sudah timbul dari dirinya. Kemudian kita di sini budaya positif yang kedua, sebelum mereka menyantap atau makan, mereka bersiap untuk berdoa. Oke, itulah tadi contoh budaya disiplin positif yang dilakukan oleh rekan guru di UPT SD Negeri 16 Migran. Sebagai kesimpulan, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kita melangkah ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Jenny Dosen. Contoh nilai kebajikan intrinsik organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. The 7 essential virtues: empati, suatu hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada pertanyaan, sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ada yang mau menanggapi? Oke. Silakan untuk Ibu Uli menjawab pertanyaan berikut. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sebagai seorang guru, saya sudah memiliki motivasi internal karena di sini saya sudah bercita-cita untuk mencerdaskan murid-murid saya, baik di dalam kelas, murid saya yang di dalam kelas saya maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Uli. Ya, menurut Ibu Uli, dia sudah menanamkan dari dirinya sendiri
untuk mencerdaskan baik anak murid dalam kelas atau yang ada di semua lingkup UPT SD Negeri 16 Pindrang. Kemudian sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada yang pertama identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian ada hukuman. Hukuman itu adalah identitas yang gagal. Kemudian di sini ada disiplin. Disiplin sudah dibagi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Jadi apa perbedaan di antara tiga ini? Kita coba di kasus yang pertama. Ada yang kita ambil yang kedua. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, waktu panjang. Jadi hukuman ini tidak nyaman untuk murid. Baik jangka waktunya untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ini tidak baik. Dari sekarang pun kita menghukum sampai ke depannya, pasti akan mereka ingat terus bahwa ini guruku yang pernah hukum saya seperti ini. Kemudian di konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Jadi mungkin diberi bukan berupa hukuman, tapi apa yang harus mereka lakukan setelah melakukan kesalahan. Ini bisa diingat dalam jangka waktu pendek, mereka pasti lupa nanti kalau seterusnya. Kemudian langkah yang positifnya adalah restitusi. Di sini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini sangat positif. Ini bisa menguatkan. Bukan di sini sudah dialai kata rasa tidak nyaman. Di sini sudah bisa kayak ada kata menguatkan. Berarti disiplin positif dan harus dilakukan di sekolah. Kita harus lakukan di sekolah. Kita lanjut di nomor 3. Hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Jadi di sini hal positifnya adalah korban mendapatkan ganti. Kemudian kita ambil contoh yang terakhir adalah murid atau anak membenci peraturan di hukuman. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi karena dia menghormati diri dan orang lain, maka dia menaati peraturan yang ada. Sekarang ada tebak-tebakan lain. Ini cuma siapa bisa untuk mengisi. Boleh di tempat saya nanti untuk menyampaikan pandangannya. Yang pertama, di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman. Oke, wasna hukuman. Oke, lanjut yang kedua. Ingat ya jawabannya. Kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi kita lihat jawabannya ya. Oke, semua jawaban benar. Hukuman adalah
kayak ini tadi contoh yang pertama mencatat inilah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kenapa kita mengatakan hukuman? Jika di posisi ini adalah karena terlambat masuk pelajaran PJOK, itu menjadi konsekuensi. Tapi ini hanya di sekolah, kenapa harus dikasih lari 2 kali lapangan? Jadi ini menjadi hukuman. Nah, contohnya ini di bawah konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena sesuai dengan pelajarannya. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lainnya, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberi penghargaan jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ini contoh penghargaan yang merusak hubungan. Di sini adalah penghargaan menghukum. Contoh penghargaan menghukum adalah penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi sistem ranking kayaknya sekarang sudah tidak ada ya. Bagaimana Ibu Wali kelas? Ya, karena ini mungkin alasannya penghargaan memberi hukuman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, keyakinan kelas. Di sini kenapa bisa tercipta budaya positif di sekolah? Asalnya dari mana? Teman-teman pasti tahu dulu kita menggunakan peraturan di kelas. Sedangkan itu positif atau baik atau tidak baik? Tergantung. Oke. Kita untuk mendapat budaya positif kita berangkat dari peraturan kelas. Peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif supaya budaya positif dapat terlaksana di sekolah. Jadi kita berangkat dari peraturan kelas yang diubah menjadi keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi dari aturan kita berangkat ke keyakinan kelas. Selanjutnya langkah-langkah keyakinan kelas, membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita buat sedikit pendek supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua terlibat supaya mereka mengetahui apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi dia kalimatnya simple. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan saling menghormati dan menghargai. Jadi simple tapi dapat kita pahami, supaya dapat kita pahami.
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu berapa kebutuhan dasar manusia? Hah? 3. Oke, betul. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Kedua kasih sayang, ketiga pengusahaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Gua ajar butuh apa? Kasih sayang. Oh, kebutuhan kasih sayang. Oke, nanti carikan. Oke. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi tanpa kita untuk mau apa? Maksudnya kita tidak berpikir melakukan itu, kita akan lakukan hal tersebut karena ini kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kalau kita ini timbul dari diri kita, oh saya lapar, berarti harus makan. Jadi inilah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan di wajar tadi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jika membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi ini yang diperlukan saat ini. Jadi kita menghadapi generasi seks sekarang, alpha, generasi alpha yang cenderung malas dan tidak mau bekerja. Jadi ini yang paling perlu untuk kita lakukan sekarang, memberi kebebasan kepada anak-anak supaya dari kecil mereka terbiasa untuk bergerak bebas, jangan dibatasi. Kemudian yang kelima, kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi, berkonsentrasi tinggi. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Anak akan berperilaku. Boleh? Oke. Ya, oke. Sini saja. Ya, kalau menurut saya, jika salah satu kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan melakukan perilaku yang menyimpang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu Budi. Menurut Ibu Budi, kalau salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, maka anak itu akan menyimpang dari kelakuannya. Betul yang dilakukan, katakan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Posisi yang keempat, pemantau. Dan posisi yang kelima, manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat melihat mereka, dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dia menerapkan caranya untuk diikuti oleh anak-anak. Pada posisi pembuat rasa bersalah, guru akan berusaha lebih lembut. Jadi pendekatannya lembut, cara berbicara juga lembut. Bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini hening, lembut, tapi orang tidak nyaman. Tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Ini lembut, kata-katanya, maksudnya dia menyampaikan dengan lembut, tapi bisa membuat murid merasa bersalah atau tidak nyaman. Kemudian yang berikut, posisi teman. Nah, di sini juga sama. Tapi dia akrab, seolah akrab dengan muridnya, sehingga kata-kata yang biasa dia keluarkan adalah, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia bersikap seolah-olah dia berteman dengan muridnya. Kemudian yang selanjutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau di sini hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Jadi itu adalah posisi pemantau. Kemudian terakhir posisi mengajar. Ya, posisi mengajar ini yang harus kita terapkan di sekolah, karena posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang mengajar telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, di sini ada video, tapi nanti saya bagikan kepada ibu-ibu untuk menyimak video memahami 5 posisi kontrol pada guru. Selanjutnya, ini ada tabel. Di sini ada tabel. Tentu saja saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi saya memberi contoh satu saja. Nah, di sini ada pertama motivasi apa, terus identitas gagal, terus identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil sukses kontrol diri. Yang pertama, motivasinya berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi itu posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak begini, ibu kecewa sama kamu. Yang berikutnya, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan biasanya dia memberikan kayak solusi, tapi berpihak kepada murid, tidak berpihak kepada dia. Kemudian yang berikutnya, memantau, menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kita belajar di segitiga restitusi, pertanyaan apa yang akan muncul nanti di posisi manajer.
Oke. Ya. Dipotong nanti lah yang supaya. Oke, sekarang kita ke materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Yang kita tampilkan sekarang adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tingkat yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biasanya pertanyaan, kalau saya cuma melakukan dua, apakah bisa dikatakan segitiga restitusi? Bisa tidak dikatakan segitiga restitusi? Kira-kira. Oke, jadi kalau kita cuma melakukan dua atau satu, itu namanya bukan segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu adalah harus kita lakukan ketiga-tiganya. Yang pertama, apa itu menstabilkan identitas? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi apa alasannya dia melakukan hal tersebut? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi apa yang mereka miliki. Oke, baik, kita akan simak proses segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Mari kita simak videonya. Wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Jika Bapak ada kondisi Nora, Bapak juga harus melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu berbuat begitu pasti punya alasannya kan? Wajar kalau kamu marah karena rela pekerjaan kamu sampai begitu saja. Bapak sangat menghargai tindakan Nora dan tidak berbuat yang lebih dari itu misalnya mungkin. Sekarang coba pikir, tindakan kamu apakah sesuai dengan keyakinan keras kita? Menurut Nora, keyakinan keras apa yang sudah Nora lakukan? Nah, saling menghormati penting tidak penting. Dan menurut Nora penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Karena bersedia memperbaiki masalah ini, apa yang kamu akan lakukan dan untuk memperbaiki masalah ini. Terima kasih. Tindakan Nora tepat sekali. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Ya, ini tadi adalah proses segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bukan untuk menebus kesalahan, tapi harus belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang berikutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi mencari solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kenapa kita kembalikan? Supaya dia bisa diterima kembali di kelompoknya dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya, setelah saya memaparkan hasil dari presentasi di atas,
sekarang kita akan melaksanakan refleksi. Saya membuat pertanyaan pemantik satu saja. Hal apa yang Anda dapat pelajari dari presentasi saya di atas tadi? Hal apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat terapkan di kelas masing-masing? Saya akan membagikan sticky note untuk diisi, kemudian ditempel di atas. Nah, yang sudah boleh menempel ke papan tulis. Ya, oke. Saya akan membacakan salah satu atau dua refleksi dari rekan guru. Yang pertama, pada segitiga restitusi sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk memecahkan masalah atau mengatasi masalah yang dihadapi murid. Jadi ini yang diperoleh oleh teman-teman guru. Kemudian yang berikut ada saya memahami materi Bapak. Jadi mereka, oh ini maksudnya dia paham semua materi ini. Jadi siap untuk mempresentasikan. Kemudian membuat keyakinan kelas. Jadi ada yang bisa membuat keyakinan kelas. Jadi ini adalah beberapa refleksi dari Bapak Ibu. Saya harap nanti apa yang saya paparkan dapat diterapkan di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, itulah tadi pemaparan dari Pak Henry, CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, dan kepada rekan-rekan guru agar bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan, ya, supaya bisa mendaftar juga calon guru penggerak. Amin. Amin. Sekian, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara diseminasi calon guru penggerak Angkatan 9. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator yang sempat telah memberikan saya kesempatan menutup acara.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengikuti kegiatan destinasi ini, tentu pastinya ibu-ibu guru yang ada di UPTS Mineral Pindrang pasti sudah memperoleh ilmu yang bermanfaat kepada kita semua terkait tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh rekan guru kita, calon guru penggerak angkatan 9 ini. Maka melalui kesempatan ini kami selaku pihak dari penanggung jawab di UPTS Mineral Pindrang mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apapun yang telah disampaikan oleh rekan sejawat kita Pak Hendrik Setiawan ini diharapkan mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam menerapkan budaya positif apakah di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan melalui kesempatan ini, bapak-bapak, ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama untuk menutup kegiatan destinasi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, maka berakhir pula lah acara diseminasi CGP Angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Pak Hendrik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.